Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Belanti Sangkirti Bumbe. Saya dari kelas MTEK 4C. Di sini saya akan menjelaskan cara membuat tabel distribusi frekuensi. Pada langkah pertama, kita lihat dulu data yang tidak beraturan seperti pada tabel di atas. Selanjutnya, kita akan mengurutkan data dari yang terkecil ke yang terbesar seperti yang terlihat pada tabel kedua. Setelah itu, langkah kedua, kita akan menghitung rentang atau jangkauan, di mana Xmax adalah data yang terbesar, sedangkan Xmin adalah data yang terkecil. Untuk itu, kita melihat rumus di mana R yaitu rentang, dan Xmax 96 dikurangi dengan Xmin 27, yaitu hasilnya 69. Selanjutnya, langkah ketiga kita akan menghitung banyaknya kelas dengan melihat rumus K sama dengan 1 tambah 3,3 log N. Untuk rumus tersebut, kita menghitung 1 tambah 3,3 log N, di mana N adalah banyaknya data, maka N sama dengan 50. Kemudian, 1 tambah 3,3 kali 1,70, di mana hasil dari 1,70 adalah hasil dari log 50. Maka dari itu, kita kalikan 3,3 kali 1,70 hasilnya 5,61. Kemudian itu dijumlahkan 1 tambah 5,61 sama dengan 6,61. Dan hasil 6,61 jika dibulatkan maka hasilnya menjadi 7. Selanjutnya pada langkah keempat kita akan menghitung interval kelas dengan rumus I sama dengan rentang dibagi banyaknya kelas. Rentang yaitu 69 dan banyaknya kelas 7, maka 69 dibagi 7 menjadi 9,85. Maka jika 9,85 ini dibulatkan, maka hasilnya menjadi 10. Setelah itu, pada langkah kelima, kita akan menghitung frekuensi dari tiap-tiap frekuensi, seperti yang terlihat pada tabel kedua. Di mana pada kolom pertama dengan hasil belajar dapat menghitung dari data terkecil yaitu 27 dengan menggunakan hasil dari interval kelas yaitu 10. Maka 10 kali dihitung mulai dari mengurutkan angka 27 maka hasilnya 36. Maka pada baris pertama hasilnya 27 sampai 36. Selanjutnya pada baris kedua dengan melakukan hal yang sama pada baris pertama. Karena baris pertama berakhir di angka 36, maka baris kedua dimulai dengan angka 37. Dan dihitung 10 kali, dihitung mulai dari mengurutkan angka 37, maka hasilnya 46. Maka pada baris kedua hasilnya 37 sampai 46. Selanjutnya, pada baris ketiga kita juga akan melakukan hal yang sama pada baris sebelumnya. Begitu juga pada baris keempat, dan seterusnya sampai dihasilkan pada data yang terbesar yang sesuai dengan data yang kita buat sebelumnya, yaitu data terbesar 96. Maka pada kolom hasil belajar berakhir pada data 87 sampai 96. Selanjutnya, pada kolom kedua yaitu turus atau tali dengan menghitung data dari 27 sampai 36. Kita melihat bahwa data 27 ada 3 kali kemunculan dan 34 1 kali, maka hasilnya adalah 4. Mengapa perhitungannya sampai 34? Karena setelah data 34 tidak mencapai data 36, maka perhitungannya hanya sampai 34, maka hasilnya adalah 4. Selanjutnya, pada baris kedua, kita akan melakukan hal yang sama pada baris pertama. Begitupun juga akan melakukan hal yang sama pada baris ketiga sampai 7. Selanjutnya, pada kolom frekuensi, yaitu kemunculan data, sama dengan pada kolom turus atau tali. Bedanya pada kolom frekuensi ditulis dengan menggunakan angka. Selanjutnya kita akan melanjutkan dengan menjumlahkan dari tiap-tiap frekuensi, maka diperoleh hasilnya 50. Maka hasil 50 tersebut sama dengan data yang kita buat sebelumnya, yaitu berjumlah 50 data. Setelah itu pada langkah terakhir sesudah frekuensi ditemukan, maka terus dihilangkan dan data disajikan seperti pada tabel di samping.
Selanjutnya, kita akan melanjutkan dengan menjumlahkan dari tiap-tiap frekuensi, maka diperoleh dengan hasil 50. Maka hasil 50 tersebut sama dengan data yang kita buat sebelumnya, yaitu berjumlah 50 data. Setelah itu, pada langkah terakhir, sesudah frekuensi ditemukan, maka turus dihilangkan, dan data disajikan seperti pada tabel di samping. Baik, itulah penjelasan singkat dari saya tentang cara pembuatan tabel distribusi frekuensi. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.